Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan cek kondisi dari Grand Max 2014 15 AC dan power steering. Untuk kondisinya kita cek sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Untuk platnya ini RL Purbalingga, pajak baru bulan Januari, habis masa plat 2025. Untuk pajak per tahun itu di kisaran 1.500.000. Untuk kondisinya dari mobil ini, sekilas bodi masih oke, warna masih mengkilap, kondisi mobilnya juga masih tegap. Warna aslinya silver metallic, kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin itu sama. Jadi mobil ini aman dari segi surat-surat, pajaknya juga aktif, kirnya juga aktif. Kalau untuk dari depan kondisinya ini, kalau lampu-lampu rata-rata kita temui itu lampunya agak sedikit kusem atau menguning ya. Itu ciri khas dari mobil Grand Max seperti itu. Cuman ini kondisinya masih bagus. Kalau dari bodi depan ini, totok depan seperti ini alias kap depan itu juga masih oke, masih bagus, aman dari benturan, tidak ada dempul. Nat-nat juga masih lempeng. Logo Grand Max juga masih tertempel dengan rapi seperti ini, dan kondisi bumper-bumper masih rapi, celah-celah bodi masih rapi, masih oke. Bumper-bumper juga aman. Untuk pojokan-pojokan bumper seperti sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri, bumpernya juga masih oke, masih cukup bagus. Ada sepet-sepetan memang di bagian bumper seperti ini, tapi celah-celah bumpernya itu dengan lampu seperti ini masih oke, masih bagus. Celah kap depan seperti ini juga masih oke. Kondisi pipi juga masih ngaleng, celah-celah pilar seperti ini juga oke, tandanya mobil ini tidak ada ketubruk dari samping kiri. Untuk pintu-pintu, kondisinya juga masih ngaleng, bagian atas dan bagian bawah. Catnya juga masih bagus, masih tergolong rapi dan oke. Kalau menurut saya bagian bak juga ini masih oke, kalau dilihat dari belakang seperti ini, masih lempeng, aman, tidak ada yang meleot. Untuk kondisi ban ini masih oke, masih cukup tebal, bisa dibawa ke luar kota. Untuk nicknya ini tahun 2021, kondisinya masih cukup tebal dan bannya pakai standar ring 13. Velgnya juga pakai velg kaleng standar bawaan dari Daihatsu Grand Max. Nah sekarang coba kita cek untuk kondisi dari sasisnya. Sasis bagian kiri, tengah, kondisinya masih bagus, rapi, dia nggak ada garapan sama sekali untuk sasisnya sebelah kiri sampai ke bagian belakang. Kondisi bak bagian atas dipakaikan pelindung bak seperti ini, pakai model kayu seperti ini. Jadi agak lebih estetik kalau menurut saya. Nah, untuk baknya bagian belakang sama kondisinya juga masih bagus, masih ngaleng. Logo Daihatsu bagian belakang seperti ini masih rapi. Kalau dari belakang mobil ini tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian belakang. Ada nitik pabrikan, bagian bawah seperti ini masih terlihat jelas. Sileran-sileran bagian atas juga masih terlihat jelas. Lampu kanan dan kiri semuanya masih oke. Ada lakban seperti ini buat penutup lampu riting bagian belakang. Jadi ini ada sedikit pecah, cuman ditutup dengan lakban seperti ini. Untuk gardan itu masih bagus, tidak ada oli rembes. Kita coba jalan juga gardanya aman, tidak dengung. Kemudian kayak bagian kaki-kaki yang sebelah kanan belakang aman, tidak ada rembes-rembes oli. Yang sebelah kiri juga aman, tidak ada rembes-rembes oli. Tanda-tandanya tidak ada kebocoran dari seal roda bagian belakang. Kemudian kita cek juga untuk kondisi lantai baknya. Ini lantai baknya masih bagus, masih lempeng. Ada karet-karet penutup seperti ini, semuanya masih komplit, masih oke. Kecuali bagian pojokan sebelah kiri belakang, itu karet penutupnya copot. Tapi saya rasa untuk kondisi baknya ini masih oke, masih bagus, lempeng. Cuman ya memang ada bekas-bekas pemakaian seperti ini. Tapi aman, baknya tidak gelombang. Dan nat-nat dari bagian bak seperti ini semuanya masih lempeng, masih terlihat jelas, masih bagus. Kondisi bak bagian dalam juga masih oke, aman, tidak ada yang kempot-kempot. Kemudian ke area punggung seperti ini, nitik-nitik pabrikan juga semuanya masih terlihat jelas. Ada lecet-lecet sedikit seperti ini, lecet pemakaian sangat-sangat wajar untuk mobil pickup buat muatan ya. Terus kemudian kayak nat-nat bagian pelipit belakang seperti ini, kanan dan kiri semuanya juga masih terlihat jelas, masih oke. Sampai dengan talang belakang seperti ini, kondisinya masih lempeng, bagus dan tidak meleot. Kondisi bak yang sebelah kanan, baknya juga masih lempeng, masih bagus. Las nitik pabrikannya, kelingan-kelingan semuanya masih terlihat jelas. Ada sileran-sileran bagian bak juga semuanya masih terlihat jelas. Stripping bawaan juga masih ditempel rapi seperti ini. Cuman ada baret bodi yang sebelah kanan seperti ini. Kondisi ban yang sebelah kanan, bagian belakang juga bannya masih tebel, masih oke. Ini kelahiran ban tahun 2021. Jadi belum terlalu lama, masih cukup oke buat dibawa muatan. Kemudian lanjut ke sasis yang sebelah kanan ya, tengah. Nah, sasis kanan tengahnya juga kondisi pelipit-pelipit masih rapi, kelingan-kelingan pabrikan juga masih terlihat jelas. Aman, untuk sasisnya itu tidak ada garapan yang sebelah kanan tengah.
Kondisi pintu-pintu yang sebelah kanan kondisinya juga masih oke, ngaleng juga, masih rapi, aman, tidak ada garapan, tidak ada debulan juga. Celah-celah bodi masih oke, masih bagus. Sekarang kita buka untuk apron depan, kita cek kondisi apronnya. Nah, kita cek kondisi untuk bagian apron depan, tapi terlebih dahulu kita cek untuk sileran-sileran bagian kap depan seperti ini. Silerannya kondisinya masih utuh, masih rapi, aman, tidak ada bekas garapan untuk kap bagian depan. Nah, untuk apron depan seperti ini, pelipit-pelipitnya juga masih rapi. Bagian pelipit-pelipit seperti ini, bagian tengah juga masih oke. Untuk bagian apron sebelah kanan seperti ini pojokan, ini masih oke, masih bagus. Pelipit-pelipit juga masih rapi, siliran-siliran juga masih ada. Sedikit terkena air mungkin jadi agak ngelupas untuk bagian catnya. Kalau untuk bagian talang depan seperti ini, kondisinya masih rapi, pelipitnya masih oke, aman, tidak ada benturan dari pojokan sebelah kanan depan. Kemudian yang sebelah kiri juga kondisinya seperti ini, apronnya masih bagus, masih aman, sileran-sileran dari pabrikan juga masih terlihat. Jadi mobil ini bagian apron itu aman, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian depan. Agak sedikit lupa ya, sebelum kita cek untuk interior, kita cek talang juga. Untuk area talang seperti ini, nitik pabrikan masih terlihat jelas, atas dan bawah kita raba, kondisinya masih ori, bawaan aman, tidak ada bekas garapan. Nah, sekarang kita masuk untuk interior. Terlebih dahulu kita cek juga untuk siliran-siliran bagian pintu seperti ini. Ini siliran masih bawaan pabrik, masih oke, masih rapi juga. Sampai ke bocokan dan area bawah seperti itu aman, tidak ada bekas benturan. Kayak bagian risplang bawah seperti ini juga kondisinya masih aman. Kondisinya masih bagus, rapi, nitik-nitik pabrikan juga masih terlihat jelas. Untuk area lantai seperti ini kondisinya masih rapi juga, masih oke, aman, tidak keropos. Memang ada sepet-sepet di bagian lantai seperti ini. Tujuannya buat menghindari karat. Nah, ini ada titik-titik dari pabrikan seperti ini. Dan yang tidak kalah penting adalah kita cek untuk pilar depan seperti ini. Kondisi pelipit masih rapi, bagian engsel-engsel pintu juga masih oke, masih rapi. Pilarnya muter, insya Allah dalam kondisi baik, dalam kondisi bagus, aman, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari sebelah kanan. Untuk kondisi interior, kalau dari setir-setir seperti ini kondisinya masih bagus, masih oke, aman, tidak melintir. Area dashboard itu aman, tidak ada bekas lem, tidak ada bekas lubang baut seperti itu, tidak pecah juga. Jadi untuk kondisi dashboard itu masih utuh, masih oke. Sekarang kilometer di angka 110.000 dan ada audio double din juga untuk area dashboard seperti ini. Nah, untuk kondisi AC, semburannya masih kenceng dan AC-nya itu masih benar-benar dingin, oke, tidak ada kendala dan tidak ada masalah. Sekarang kita coba cek untuk pintu yang sebelah kiri. Silerannya masih utuh, atas bawah, pojokan, sampai bagian bawah depan itu kondisinya juga masih utuh, masih rapi. Door trim kanan dan kiri itu masih rapi juga, masih cukup bagus. Untuk kondisi dari joknya ini sudah dilapis pakai vinil warna hitam dan merah seperti ini. Jadi udah bukan bawaannya untuk cover joknya ya. Kalau kondisi plafon itu masih bagus, aman, tidak ada yang turun, tidak sobek juga. Kondisi lantai yang sebelah kiri juga kondisinya masih rapi seperti itu. Ada goresan-goresan dari pabrikan masih terlihat jelas, masih aman, tidak ada bekas garapan untuk area lantai. Dan kemudian bagian risplang bawah seperti ini kondisinya juga masih rapi. Nitik-nitik pabrikan semuanya masih kelihatan. Dan bagian area pilar A yang bagian depan seperti ini juga masih aman, pelipit-pelipit masih rapi, masih oke. Dan ini untuk nitik pabrikan bagian pelipit-pelipit seperti ini juga masih terlihat jelas, masih oke, masih bagus. Kemudian cek talangnya juga dari bagian bawah, nitik pabrikan semuanya masih kelihatan dari bagian atas maupun bagian bawah, semuanya rapi, tidak ada garapan. Kemudian ini yang selebor yang sebelah kiri itu kondisinya juga aman, tidak ada yang keropos, dan bagian sasis depan itu juga kondisinya aman, tidak ada bekas ketubruk dari bagian depan. Sekalian kita cek untuk kondisi selebor yang sebelah kanan dan kondisi sasis depan seperti itu, kondisinya masih aman, masih oke, tidak ada garapan. Kondisi selebor dari bagian bawah juga aman, tidak ada yang keropos. Untuk kondisi mesin masih terlihat seger ya. Ini mesinnya bersih sih, mesinnya masih oke, bersih dan terawat. Untuk rembesan-rembesan oli juga aman, tidak ada rembesan-rembesan oli, apalagi kebocoran di bagian karter juga masih aman, masih oke. Deksel-deksel juga aman. Intinya mobil ini mesinnya bersih, terawat. Nah, sekarang coba cek untuk area oli mesin ya. Nah, untuk oli mesinnya kita cek kondisinya agak sedikit tua untuk oli mesinnya, tapi oli mesinnya ini aman, tidak kecampur dengan air radiator. Jadi mobil ini aman, tidak ada bekas overheat.
Nah, ini suara mesin stasioner, suaranya normal, khasnya dari Grand Max, suaranya seperti ini. Kalau saya rasa sih masih cukup halus suaranya. RPM tinggi pun suaranya normal, tidak ada suara-suara janggal alias mesin harus turun mesin atau harus kena, atau mesin sudah kena seher, ring seher, dan sebagainya. Suara mesin masih normal, masih oke, masih halus. Saya rasa mesinnya cukup oke. Saya rasa kita udah cek kondisi mobil ini secara keseluruhan ya. Dan ini udah agak siang, jadi itu mesin polesnya udah mulai terdengar. Mas Pendi sudah mulai poles mobil. Dan untuk kondisi dari Grand Max ini, saya rasa dalam kondisi oke, normal ya. Untuk lampu-lampu, semuanya kanan kiri semuanya normal. Wiper juga masih berfungsi normal. Kelistrikan dan yang lain-lain, insya Allah dalam kondisi bagus, dalam kondisi normal. Buat teman-teman yang masih penasaran sama unit ini, bisa hubungi nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi, atau komentar di kolom komentar juga boleh. Kita diskusi sama-sama mengenai unit ini. Dan mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.